pengajian NMC. Salam dan salawat tentu kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya. Alhamdulillah pada malam hari ini, di sini malam ya, di sana siang, kita berjumpa kembali dengan Ustadz Hairul ya, dan di sini juga ada Ustadz Firdaus dan Ustazah Ika ya, nggak salah ya, dan ada beberapa kayaknya banyak ustadz ini. Iya, dan kita juga dapat orang-orang baru ya. Alhamdulillah, salam kenal dari kita semua pengajian NMC kepada yang pengikut pengajian malam hari ini. Mungkin seperti biasa, kita akan mulai dengan tausiahnya Pak Ustadz Hairul, yang temanya kalau nggak salah digital amal soleh ya? Betul. Ustadz Hairul ya. Oke, itu interesting kali ya. Saya juga kurang mengerti tuh. Insya Allah akan lebih detail dan diterangkan, dan ilmunya insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Sesudah tausiah mungkin 40 menit ya, 35 menit kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin seperti biasa kita batasi aja dulu ya. Satu orang itu satu pertanyaan. Jadi mungkin ada yang lain ingin bertanya, jadi lebih teratur dan kebagian. Mungkin waktunya akan sedikit terbatas ya. Sesudah itu insya Allah kita akan tutup. Kita mohon doa juga untuk almarhum Bapaknya Jul ya, mungkin bisa didoakan juga sebelum doa kita bersama untuk mengakhiri pengajian malam hari ini. Mungkin sudah selesai itu semua, kita akan ada seperti temu kangen ya, atau saling kenal mengenal di antara yang belum kenal. Mungkin segitu aja dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan pada Ustadz Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Kang Yayat, Pak Budiman, Bu Anum, Pak Adi, sekeluarga, Bu Kunil, dan juga semuanya yang hadir pada kesempatan ini, termasuk Pak Tom Cruise, ya, kemudian Mas Yul, yang kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam ini ya, musibah atau ini peringatan untuk kita semua bahwa pada akhirnya kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah semua juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu izin saya mengajak bersama-sama mendoakan dulu, membaca Al-Fatihah untuk almarhum ayahanda bapaknya Pak Zul Kifli yang bernama Bapak Hasanuddin. Nggih, Pak Zul? Iya, Uding Hasanuddin. Pak Uding Hasanuddin, mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau agar senantiasa seluruh amal ibadah dicatat sebagai amal soleh dan selalu mengalir terus-menerus, dan beliau digolongkan husnul khotimah, happy ending, dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah mulai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasimadukhulahu bi husnil khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga yang membaca Al-Fatihah, yang mendoakan jadi amal soleh panjenengan semua, dan semoga juga kita pada suatu hari nanti juga banyak yang mendoakan kita kalau setelah meninggal dunia
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara kita sebagai orang Islam untuk meraih kebaikan, meraih ridho Allah itu dengan saling mendoakan. Ini bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu dengan cara bersama-sama. Itu yang saya kira sudah sering kita lakukan dan perlu terus kita lanjutkan, terlebih untuk sesama kita, saudara kita, keluarga kita yang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Itu yang nomor satu yang diharapkan dari semua adalah doa tulus ikhlas kepada Allah untuk almarhum. Dan semoga keluarga yang ikut kajian ini juga yang mungkin lagi sakit, semoga disembuhkan, yang sibuk semoga lancar urusan-urusannya, yang ingin ke California ini ada banyak sekali, alhamdulillah semoga suatu waktu bisa juga ke sana silaturahim dengan jamaah Assalamualaikum. Muslim ya Nusantara California, Nusantara Muslim California ini namanya kajiannya itu Al-Kahfi. Nah, ini mengingatkan kita pesan di dalam Al-Qur'an yang luar biasa di mana di surat Al-Kahfi itu ternyata kaitannya dengan tema yang ingin saya sampaikan itu banyak sekali bahasan tentang amal soleh, Kang Yayat. Jadi berapa ayat itu diulang-ulang terkait dengan amal soleh. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan materi ini seputar digitalisasi amal soleh. Nah, saya menyempatkan spesial membuat PowerPoint. Izin saya putar di sini, semoga berkenan menyimak. Ini PowerPoint saya lembur tadi malam ya, saya lembur tadi malam sampai jam 12, kemudian baru istirahat. Alhamdulillah ini saya kasih mohon izin share ya. Saya kasih judulnya itu digitalisasi amal soleh. Nah ini, alhamdulillah. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah ini digitalisasi amal soleh, ada dua kata di sini yang saya tekankan, yaitu digitalisasi dan amal soleh. Nah, mengapa digitalisasi dan mengapa amal soleh, Ibu Bapak, di California, di Amerika, juga di Indonesia. Nah, ini kita juga kemarin berduka Syekh ulama dari Arab Saudi yang sudah menjadi WNI, yaitu Syekh Ali Jabir, yang luar biasa, amal solehnya juga. Ini saya ingin kutip apa yang disampaikan itu, yaitu kita harus bisa memikirkan suatu amalan soleh yang kira-kira belum pernah kita lakukan ya, terutama ya. Nah, itu saya kira penting. Tentu mengacu pada apa yang diamalkan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis-hadisnya, kemudian dalam Al-Quran, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan amal soleh itu seperti apa. Nah, karena ternyata amal soleh itu bagian dari kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan pula. Ini dalam surat Ar-Rahman ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi untuk menjadi orang baik itu rumusnya hanya satu, kita harus berbuat baik dulu. Seperti dalam surat Ar-Rahman ini, kira-kira terjemahnya seperti itu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Berikutnya, wahai amal soleh, ini ada video khusus ya, sebagai contoh digitalisasi, ada video yang saya persembahkan untuk Ibu Bapak.
Nah, ini 3 amalan semoga kita miliki sesuai hadis Rasulullah. Jadi itu mengapa kita harus beramal soleh, ternyata dampaknya sampai di akhirat. Nah, di dalam hadis tadi ada 3, nah, dalam Al-Quran ini banyak sekali, di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Kahfi, Al-Ahzab, Al-Isra, Al-Qasas, Fussilat, dan Al-Insyiqaq, kemudian Hud, Saba, Taghabun, Al-Kabut, Muhammad, dan lain-lain. Nah, ini intinya ada 4 yang ingin saya sampaikan, bahwa dampaknya di akhirat nanti itu amal kita tidak putus-putus. Nah, ini itu kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi tadi yang sudah diputar videonya. Kemudian kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat salah maka bisa dihapus dosa-dosa. Itu karena kita banyak amal solehnya. Jadi kalau ditimbang kemudian banyak amal solehnya, pada akhirnya kita masuk surga. Dan intinya semua itu karena kita beriman kepada Allah, kemudian diiringi dengan amal soleh, itulah yang membuat Allah ridho pada kita di akhir itu husnul khotimah. Kira-kira seperti itu. Nah, di dunia hari ini kita masih hidup, ini juga mendapatkan manfaat atau nilai positif dari apa dan mengapa kita harus beramal soleh. Itu kita akan banyak keberuntungan. Jadi termasuk saya diundang ke California untuk bisa bersilaturahim ini, saya kira ini bagian dari keberuntungan dalam beramal soleh. Yang pertama adalah silaturahim. Jadi silaturahim itu termasuk amal soleh, kemudian efeknya adalah diberi kesempatan berbagi seperti ini, dan ini menambah silaturahim kembali, dan seperti itu. Kemudian rezeki yang baik, rahmat dan cinta Allah pada kita, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dalam surat Ali Imran. Kemudian yang terkait dengan rahmat Allah bagi orang yang berbuat soleh atau kebaikan itu seperti ini. Dalam surat Al-Qasas, Al-Isra, Hud, An-Nahl, Al-Asr. Kita juga insya Allah hidup itu banyak baiknya daripada buruknya. Jadi kalau ada masalah, insya Allah selalu ada solusi, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu seperti diberikan pada para nabi dan rasul, hidup tentu ada ujian, ada cobaan, tapi juga kemudian Allah memberikan solusinya. Dan inilah yang pada akhirnya kita ini dijauhkan dari kegagalan. Insya Allah rumusnya banyak berbuat baik itu banyak suksesnya ketimbang gagalnya, kira-kira seperti itu dalam kehidupan. Nah, ini 2 hal yang saya kira manfaat bagi dunia kita, juga tadi bagi akhirat kita, insya Allah kalau kita ikhlas, kemudian Allah meridhoi, itu semua sampai di akhirat kita dapatkan. Nah, ini ayat-ayat amal soleh yang tadi tersebut bisa dibaca nanti, insya Allah materinya akan saya share lewat di Bu Anum, insya Allah, mohon izin nanti ini materinya agar mungkin bisa di-share juga. Intinya bahwa Al-Quran itu dari Allah dan janji Allah selalu ditepati. Dan ini adalah informasi yang jelas dalam surat-surat yang tadi saya sampaikan. Yang intinya adalah kita akan dapat pahala, dapat kebaikan dunia, akhirat, kemudian juga sampai masuk surganya karena kita beriman kepada Allah diiringi dengan amal baik yang kaitannya dengan sesama manusia, juga dengan lingkungan, terlebih juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Nah, kita mempercayai bahwa setiap manusia itu pada dasarnya ingin selalu berbuat baik. So everyone loves goodness. Nah, ini yang kompatibel dengan amal soleh. Kemudian karena ini hari Jumat di California, izinkan saya menyampaikan juga video spesial 7 amalan soleh di hari Jumat yang sangat populer, yang saya terkenal. Salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini lengkapnya mohon disimak, video yang luar biasa bermanfaat insya Allah bila kita amalkan.
Izin, apakah suaranya terdengar di sana? Belum Untuk Pak, nggak ada suaranya untuk Pak. Oh, belum ya. Iya. Izin saya ulangi lagi untuk ininya suaranya nggih. Suaranya Serson nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Iya Pak. Sampun nggih. Terima kasih. Sahabat beriman, selama seminggu ada satu hari yang dianggap umat Islam istimewa, yaitu hari Jumat. Hal itu karena ada banyak keberkahan yang dimiliki oleh hari tersebut dari pagi hingga malam. Salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi. Namun tahukah Anda kalau di hari Jumat tak hanya amalan itu yang dianjurkan? Lalu, amalan apa sajakah yang bisa dikerjakan di hari Jumat? Apa manfaat yang akan kita dapatkan jika melakukan amalan-amalan tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Nah, ini, Islam Populer. YouTube yang saya Tapi sebelum rekomendasikan lanjut, yaitu jangan lupa YouTube klik Islam subscribe, Populer. like, dan Ini lonceng notifikasi biasanya saya untuk mendukung channel rekomendasi ini untuk agar terus mahasiswa-mahasiswa yang menyiarkan beragama syiar Islam yang kuliah di ITS. Ini sangat membantu kita untuk semangat belajar. Berbanyak Makan Islam. sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Nah, ini Wasallam. amalan yang perlu kita lakukan di hari Jumat. Sahabat beriman, ada banyak manfaat dari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu masih banyak tak disadari oleh orang-orang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak sholawat saat hari Jumat sesuai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepada aku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, jika ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, kita harus rajin berselawat kepada beliau. Syafaat itu bahkan bisa membuat seseorang keluar dari api neraka. Hal itu sejalan dengan sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamin. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Al-Kahfi. Jika mendekati hari Jumat, biasanya beberapa orang membagikan status WA tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Tak salah, karena membaca surah Al-Kahfi memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah diampuni dosa-dosa yang membacanya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Syari'ullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara dua Jumat. Tak hanya itu, bagi orang yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, ia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal atau fitnah. Hadis riwayat Muslim. Surah ini juga sebagai pengingat tentang hari kiamat. Hal itu terdapat pada salah satu ayatnya. Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau melihat bumi rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 47.
membaca surah Al-Sajdah dan surah Al-Insan. Amalan lain yang bisa kita lakukan di hari Jumat adalah membaca surah Al-Sajdah dan Al-Insan. Keduanya dapat dibaca saat melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Sajdah. Rakaat kedua, surah Al-Fatihah diikuti surah Al-Insan. Rasulullah menganjurkan untuk membaca keseluruhan, bukan sebagian surah saja. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW biasa membaca pada sholat subuh pada hari Jumat, surat Al-Sajdah pada rakaat pertama, dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Membaca surah Yasin. Dalam kitab Audaul Ma'ani Ahadits Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa membaca surah Yasin bagi orang yang mendekati ajal bisa menjadikan surah tersebut sebagai bekalnya. Hal itu disamakan yang membawa susu kental dalam perjalanannya. Surah Yasin juga dapat dibacakan untuk seseorang yang sudah meninggal atau dibaca saat di makam. Selain itu, surah ini juga bisa dibaca pada malam Jumat. Hal ini sesuai hadis. Barang siapa membaca surah Yasin dan Al-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habar. Selain surah tersebut, ada beberapa surah dalam Al-Quran yang dianjurkan dibaca. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menganjurkan membaca beberapa surah. Beliau berkata, disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca surah-surah berikut: surah Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, dan surah Yasin. Jika tidak mampu, maka bisa hanya dengan membaca surah Yasin atau Ad-Dukhan, As-Sajadah, dan surah Al-Mulk. Bersih-bersih diri. Menjaga kebersihan adalah salah satu anjuran dalam Islam, terutama kebersihan diri. Membersihkan diri dapat dilakukan dengan mandi, membersihkan atau memotong kuku, mencukur rambut, dan sebagainya. Anjuran membersihkan anggota tubuh di hari Jumat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, mengoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid, dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara 2 orang untuk dilewatinya. Kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam tatkala imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Berdoa. Ada beberapa waktu mustajab bagi orang-orang yang berdoa. Salah satunya adalah di hari Jumat. Tentu saja, kamu yang punya doa dan segera ingin dikabulkan, mesti mencoba berdoa pada saat itu. Lalu kapan tepatnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat. Lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seseorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersedekah. Selain membaca ayat suci Al-Quran, kita juga bisa mengisi hari Jumat dengan bersedekah. Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Iqna fi Hali Al-Fas Abi Syuja, menjelaskan tentang hari Jumat. Dianjurkan memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Amal soleh yang dimaksud seperti bersolawat, baik siang maupun malam Jumat. Nah, sahabat beriman,
Itulah beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di hari Jumat. Amalan-amalan itu biasanya tak disadari dan terlupa. Akhirnya, hari Jumat berlalu begitu saja. Padahal, hari Jumat adalah tuannya hari-hari yang lain. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sungguh, hari Jumat adalah tuannya hari-hari dan yang paling agung di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dari video itu tadi, ini pas hari Jumat, pas juga setiap Jumat di California ada kegiatan kajian rutin. Ini saya kira amal soleh yang luar biasa untuk para takmir atau pengurus Masjid Taqwa di California bagi jamaah Nusantara Muslim California, termasuk yang menghubungkan kita semua ini untuk bisa ikut serta belajar bersama. Jadi sekali lagi amal soleh itu amal yang luar biasa untuk kita semuanya. Bisa semoga Allah meridhoi kita untuk senantiasa ikhlas jalaninya. Nah, terakhir slide-nya ingin saya selesaikan sebentar, bahwa bicara tentang amal soleh itu ada dua kata kunci, yaitu amal dan soleh. Amal itu perbuatan, kemudian soleh itu yang baik. Nah, dikatakan amal soleh ketika memenuhi syarat tentunya, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, terkait dengan sebab, jenis, kadar, tata cara, waktu, dan tempat, serta tujuannya atau maksudnya. Nah, itu saya kira yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Definisi amal soleh juga memiliki ciri-ciri, yaitu ada dimensi kemanfaatan, kemaslahatan, juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wujudnya amal soleh bisa berupa perbuatan, perkataan, perasaan, pikiran maupun sikap kita terkait hubungan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, ini ada 12 contoh amal soleh. Mohon izin sekedarnya untuk menyampaikan kembali, yaitu pertama contohnya itu berdoa pada Allah untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan semuanya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu kita saling doa mendoakan, termasuk juga amal soleh, bersolawat kepada Nabi, berbakti kepada orang tua, tersenyum, cinta silaturahim, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin ini materi yang disampaikan Bu Nur Hanifah itu termasuk saya kira amal soleh di sini. Kemudian tadi infak sedekah, berbagi hadiah, berbagi makanan pada tetangga atau tamu. Seperti kita waktu ke California banyak diajak makan dari awal sampai pulang. Apalagi di Pak Budiman dan Bu Anum, kita nggak pernah kelaparan ya. Kita banyak sekali kayak masuk surga gitu. Terima kasih sekali lagi, itu semua yang perlu kita teruskan, biasakan. Insya Allah dengan mengharap ridho Allah itu kita akan mendapatkan balasannya. Nah, yang terakhir ya, kaitannya digitalisasi. Nah, ini soal cara saja ya, karena digitalisasi itu hari ini lebih memungkinkan untuk dicoba juga karena pandemi corona pertama, yang kedua jaraknya mungkin jauh, yang ketiga kemudian ini lebih menyehatkan, kira-kira. Dan manfaatnya juga. Nah, itu mudah, murah, dan cepat. Manfaat ini meminjam bahasanya Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Jadi yang murah, yang mudah, dan yang manfaat itu diperhatikan perlu sekali.
Nah, why digitalisasi ini saya kira banyak dicoba sekarang di pesantren, di komunitas muslim, melalui HP juga kita seperti ini, termasuk ibadah, membaca Al-Quran lewat HP, ya kita tahu kondisi seperti ini sudah kayak apa, kita ini nggak berjarak ya, dengan Zoom seperti ini kita bisa silaturahim sampai Amerika, yang dari Amerika juga seperti selalu ketemu dengan masyarakat di Indonesia. Nah, ini contoh digitalisasi di perkuliahan agama Islam di ITS yang saya ajar itu, memantau amal solehnya mahasiswa dari minggu ke minggu terkait dengan puasa sunahnya. Dari ternyata kalau dibikin digitalisasi itu mereka semangatnya semakin tinggi. Jadi kemudian kita berikan sertifikat yang berpuasa terbanyak. Itu banyak sekali ternyata. Jadi efek dari pertemuan pertama itu ternyata imannya naik gitu, atau amal ibadahnya itu naik. Nah, ini saya mengajar 7 kelas, ini beberapa contoh kita melakukan digitalisasi amal soleh. Jadi walaupun nggak ketemu di kelas, tapi kita tetap melakukan evaluasi, ternyata luar biasa. Nah, hal yang sama juga kita bikin poster inspirasi, intinya itu berdakwah, kita memotivasi diri dan orang lain. Jadi belajar itu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, mengamalkannya itulah yang selama-lamanya. Ini juga ada karya mahasiswa dari Sidoarjo, Sida, Bu Elia Rohati, dengan ilmu lahirlah kebahagiaan. Nah, ini saya kira beramal itu dalam beragama itu menggaransi kita bahagia. Jadi agamalah, agamanya Allah yang atau Allah lah yang menggaransi kita bahagia karena mengamalkan ajaran-ajarannya. Ini Pak Rektor ITS periode sebelumnya juga bikin inspirasi. Harus diakui bahwa tidak ada kitab yang paling sering dibaca di muka bumi selain Al-Quran. Ada kitab yang paling sering dihafal, bahkan sampai titik komanya selain Al-Quran. Nah, tadi di hari Jumat kita bisa ya membaca surat-surat pilihan tadi. Nah, digitalisasi itu juga nggak harus kita sendiri yang melakukan. Zaman sekarang yang dianjurkan ustadz-ustadz itu yang saya dengar dan bagus, saya praktekkan juga, yaitu menyetel speaker Al-Quran. Jadi saya itu beli 4 speaker di rumah, setiap kamar itu saya kasih speaker dan 24 jam. Nah, itu apa ya? Ininya ini ya, nuansa rumah itu menjadi berbeda ketika kita berikan kajian, walaupun bukan kita sendiri yang ngaji, tetapi lewat HP atau seperti ini. Dan ini saya kira bagian digitalisasi amal soleh, sehingga membantu anak-anak kita itu paling enggak mendengar Al-Quran, kita sendiri juga diingatkan sama ngaji itu. Bahkan ngajinya Al-Quran itu lebih bagus dari ngaji kita, karena variasinya banyak sekali. Nah, sekali lagi digitalisasi menarik untuk kita coba. Saya melihat Facebooknya Jamaah Nusantara Muslim California, Pak siapa ya, Pak Solihin atau siapa ya, yang di Facebooknya itu nyetir mobil sama mendengarin lagu-lagu Islami gitu. Nah, itu menginspirasi saya juga. Itu termasuk amal soleh menurut saya, karena apa juga bisa saja di situ tambah Allah memberkahi kerjanya. Dan sekali lagi itu kalau diniati lillahi ta'ala maka akan jadi amal soleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi saya dan para jamaah semuanya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Hairul atas presentasinya. Cukup relevan ya dengan keadaan sekarang, dengan pandemik dan information age ya sekarang ya, semuanya lewat digital ya, dan internet juga udah ke semua penjuru ya, dari orang-orang yang dari supir-supir sampai profesor, semuanya juga punya akses ke informasi ya, ke digital. Mungkin
sekedar menambah di rumah. Di sini juga karena di Amerika kan nggak ada masjid ya. Jadi kalau azan juga tidak terdengar, dan saya sendiri juga punya seperti yang Pak Ustadz punya tuh yang azan setiap itu. Jadi merasa diingatkan juga gitu. Alhamdulillah kita punya device kayak gitu. Juga aplikasi Al-Quran di telepon ya, yang ada tafsirnya, bisa baca Al-Qurannya. Memang insya Allah kalau misalnya kita bisa update terus dengan digital, bisa memperbanyak kita juga beramal soleh. Terima kasih banyak sekali Pak Hairul atas tausiahnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau nggak salah ini ada pertanyaan yang dimasuk di chat ya. Tunggu sebentar ya. Oke, ini ada dari M. Zaki Maulana. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Nama saya Zaki dari IMM ITS. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sebaiknya kita menyikapi komentar-komentar tidak pantas di media sosial. Dibiarkan saja atau ditanggapi? Terima kasih. Jadi pertanyaannya menyikapi komentar yang tidak pantas di media sosial. Apakah kita biarkan atau kita tanggapi? Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Yaki. Intinya bahwa terkait dengan respon kita, yang paling utama kalau ada tanggapan kurang pantas, ya kita mendoakan sebagai orang Islam. Berdasarkan Al-Quran, kita sebaiknya mendoakan supaya yang kurang pantas di lain kesempatan yang bersangkutan itu bisa memberikan tanggapan-tanggapan, komentar yang positif, yang baik, karena itu tentu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sendiri tentu tidak perlu berlebihan dalam mengomentari hal-hal yang negatif, karena itu juga justru membuat kita kurang baik. Jadi sekali lagi rumus amal soleh tadi, kita memulai dulu untuk berbuat baik, tidak mengharapkan dari luar, dari orang lain untuk berbuat baik terlebih dahulu. Jadi itu mungkin solusi yang paling utama yang bisa saya jawab. Dari jamaah NMC boleh menjawab. Jadi ini sama-sama belajar. Nggak bisa di-unmute tadi, ada technical difficulty. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan support kegiatan amal soleh bagi MHS. Bagaimana cara penilaian dan hasil dari reward? Hasilnya diberi Allah nilai akal. Kegiatan amal soleh bagi MHS. Mahasiswa, bagi mahasiswa. Mahasiswa ya. Bagaimana cara penilaian dan hasil diberi reward nilai ke AK? Dari M. Turhan Yani. Nah, ini beliau ini juga calon profesor dari Universitas Negeri Surabaya. Ini beliau senior saya ini, dosen agama di kampus negeri di Surabaya. Kiai Turhan Yani, Masya Allah. Amin. Ya Ustaz, amin. Terima kasih pertanyaannya. Jadi komponen penilaian kuliah agama Islam di ITS itu sama dengan kampus-kampus Kiai Turhan dan juga kampus di Indonesia. Jadi ada tugas individu dan juga tugas kelompok, ada juga ujian tengah semester sama ujian akhir semester, Ustadz. Nah, ini masuk penilaian tugas individu, Ustadz. Dan sifatnya bukan wajib tapi sunnah, Ustadz.
Jadi kalau nilai ujiannya itu rendah bisa ditambal gampangannya gitu nggih, atau bisa disupport dengan amaliyahnya. Jadi kuliah agama yang kami praktekkan itu berbasis teori dan praktek. Jadi agama tidak dipahami secara pengetahuan saja, tapi juga pengamalan dan pengalaman yang dipraktekkan selama kuliah gitu, Ustaz. Jadi dapat pahala dari Allah, dapat nilai tambahan dari dosennya. Begitu nggih, Ustaz Turhan. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Saya boleh tanya Pak Ustadz? Oke, spesial dari California. Iya, masalah amal soleh, saya cuma mau tanya, itu pengertian amal soleh itu hanya berlaku untuk sesama muslim atau perbuatan baik kita terhadap non-muslim dihitung juga? Sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa bagus. Kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis itu yang pertama yang dikatakan amal soleh itu yang melakukan orang Islam. Ya. Oke. Nah, orang Islam yang beriman kepada Allah tentunya, kemudian melakukan kebaikan untuk siapapun yang tidak beragama pun kita beramal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita dicatat amalan kita itu amalan soleh. Karena kita beragama Islam, beriman, kemudian berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun, tetap. Tapi kalau orang non-Islam berbuat baik pada kita itu tidak disebut dia beramal soleh. Ya. Itu nggih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan, kita persilakan. Ya, mana nih? Ya, Mbak Kunil. Silakan Mbak Kunil kalau mau tanya. Itu ada pertanyaan di atasnya yang belum dijawab. Apakah kita dengan digital itu supaya tidak jatuh ke ria itu loh. Itu saya pengen tuh jawabannya. Oh, maaf, saya tadi kena kick jadi saya nggak ngeliat lagi tuh chat. Ya itu kelihatan satu tuh yang di atasnya tadi ada satu yang belum dijawab. Oke, makasih Mbak Kunil. Tolong tanya, dibacain lagi Mbak Kunil. Pertanyaannya gimana? Mana kok di tempatku hilang? Tunggu dulu ya. Oh, nggih, ini dari UIN Sunan Ampel nggih. Bagaimana cara agar kita dari Angga. Kita melakukan atau menampakkan kebaikan prestasi melalui digital tidak membuat kita terjatuh ke dalam perbuatan riya dan haus akan pujian nggih. Nggih, betul. Ini yang tadi di video hari Jumat itu kita diharapkan membaca surat Al-Kahfi nggih. Itu ada manfaatnya kita dihindarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah atau dajjal. Nah, ternyata ada juga informasi memang yang lebih berbahaya dari dajjal itu adalah riya gitu ya, atau pamer, yang mana pamer itu atau riya itu memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa memungkinkan orang itu terjebak pada kesombongan, juga terjebak pada mungkin lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yang kemudian oleh para ulama itu sebagian disebut riya itu sebagai syirik terkecil atau syirik kecil ya. Nah, bagaimana fenomena digitalisasi itu yang memungkinkan orang juga terjebak pada riya itu tadi. Nah, maka ini dari awal harus diantisipasi dengan niat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita itu dijauhkan dari penyakit riya. Sama juga kita dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, kita dijauhkan dari kekafiran dan kefakiran atau kemiskinan.
Nah itu saya kira sama, kita harus berdoa memohon kepada Allah agar dilindungi dari sifat-sifat, dari sikap-sikap yang cenderung itu mengarah pada pamer atau riya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan begitu, kemudian yang kita lakukan itu prosentase untuk riya itu tidak terlalu signifikan. Itu mungkin solusi yang selama ini sudah sering dipraktekkan dan banyak baiknya. Karena di zaman digitalisasi kemudian kita tidak sama sekali itu ikut berkontribusi menge-share video-video atau konten-konten atau kita membuat status yang dalam kutip itu mengarah pada amal soleh, ini saya kira juga problematis. Nah, artinya apa? Kita sebagai orang Islam itu sesungguhnya beramal soleh itu seperti oleh ulama itu dikatakan seperti bunga dan buah. Bunga itu kalau harum itu nggak bisa menahan keharumannya. Ya, Bu Anum di rumahnya itu banyak bunga. Saya lihat di Facebook Jamaah Nusantara Muslim California itu amal solehnya lagi ngetren menanam pohon-pohon, taman-taman, bunga-bunga. Itu amal soleh kaitannya dengan lingkungan itu bagus. Dan saya sangat mendukung, termasuk programnya Bu Nana ya, itu kaitannya cinta lingkungan atau green apalah gitu ya, itu saya kira bagus. Nah intinya adalah amal soleh itu buah dari iman. Amal soleh itu seperti bau bunga tadi. Itu nggak bisa kita sudah beriman, kemudian menyembah pada Allah, kemudian jamaah ke masjid misalnya ada yang memoto, kemudian kita share digital, kita niati bismillah pada Allah, bagaimana ini diniati daripada menge-share hal-hal yang buruk, kemudian lebih baik menge-share yang baik. Nah ini saya kira seperti halnya bunga yang mungkin kita tidak kuasa menahan menge-share yang baik itu, seperti harumnya bunga. Itu mungkin ilustrasi kita berdigitalisasi itu kayak menebar aroma bunga. Itu nggih, Bu. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di chat ya. Yang tadi ada bersangkut paut dengan Bu Nana yang amal soleh untuk bumi, gimana Ustadz? Mungkin yang tadi cocok tanam juga kali ya, ada sangkut pautnya. Udah gitu ada lagi pertanyaan dari Ibu Lisya. Ketika publikasi kebaikan untuk siar terbesit di hati, kekhawatiran ada penyakit ain. Mohon solusinya Ustadz. Pak Ustadz bisa baca nggak pertanyaannya di chat? Oh iya, bisa. Ya kayaknya ini orang-orang fakultas ini ya, universitas semua ya, pertanyaannya kayak benar-benar intens juga ya. Ya silakan Pak Ustadz. Kita belajar, kita ikut belajar nih. Alhamdulillah, nggih. Penyakit ain itu mata, nggih. Ain itu mata. Jadi kalau kita khawatir sesuai anjuran Rasulullah, mending kita hindari. Jadi kalau kita khawatir atau ragu, mending kita hindari atau kita tidak usah teruskan. Itu yang paling utama. Jadi kalau khawatir, walaupun itu bagus, walaupun itu manfaat, mending kita pending dulu. Tapi mungkin kita cari yang lain. Kira-kira yang membuat tidak khawatir itu apa? Misalnya gini, kita mau menyampaikan pesan Nabi hadis misalnya. Kita nggak perlu pakai, misalnya disuruh berjilbab, kita nggak perlu kan pakai jilbab sendiri, bisa kita digitalisasi itu main animasi, Ibu Lisya. Jadi digitalisasi itu yang saya kira menarik. Seperti mencontohkan figur Nabi Muhammad, itu film-filmnya tidak pakai foto beneran, tapi videonya dikasih sinar.
wajahnya itu dikasih sinar yang sangat terang. Salah. Nah itu apa? Digitalisasi pesan-pesan Islam dalam film yang saya kira perlu kita semarakkan supaya apa? Sejarah itu benar-benar dihadirkan dalam wajah dan media yang sangat ngena gitu ya. Nah saya kira digitalisasi itu sangat menarik. Misalnya kita belajar dari hasil penelitian yang ada di Amerika bahwa orang itu kan cepat paham kalau tidak hanya menggunakan jalur pendengaran saja, tapi juga jalur penglihatan. Nah karena itu video itu menjadi penting. Jadi mohon maaf tadi kenapa saya kemudian mengambil video cepat dari YouTube seperti Islam Populer dan Muslim Go itu karena menurut hemat saya lebih dahsyat video daripada wajah saya hanya menyampaikan ini itu gitu. Itu mungkin maksudnya. Jadi tidak harus kita ya. Jadi kalau kita ragu sekali lagi mending cari yang lain. No, 5 minutes. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan ya di chat dari Ibu Ika. Bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar dalam kerangka digital? Selama ini mungkin kita di sini sebagai konsumen konten positif plus negatif juga, sedangkan Allah memerintahkan kita agar proaktif juga untuk membangun peradaban manusia dengan kebaikan. Makanya bagaimana cara kita menjadi khalifah Allah untuk berdakwah dengan cara digital? Nah ini yang pertanyaan luar biasa karena Bu Ika ini makomnya sudah di atas rata-rata ya. Jadi sebetulnya Bu Ika lebih tahu dari saya ini. Nah Bu Sri, ini artis dari California ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mengingatkan kita juga bahwa intinya Bu Sri sehat ya. Saya sapa Alhamdulillah dulu. sehat. Alhamdulillah. Salam keluarga. Ya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Amin. Nah, saya ingat di California itu saya waktu itu pakai ilmu aji mumpung. Jadi mohon maaf ada beberapa video yang saya ambil di rumahnya Bu Anum, kemudian di Masjid Jamaah Nusantara Muslim California itu karena saya feeling saya itu saya nggak akan sering ke Amerika gitu. Jadi saya pakai aji mumpung bikin video. Artinya apa? Kita selain menjadi konsumen dari konten-konten yang ada digital itu kita juga perlu menjadi produsen atau membuat kreator kemudian kita share di media sosial yang mungkin lagi populer seperti YouTube. Kemudian Bu Ika ini saya lihat di Instagram sama Facebooknya itu fan-nya banyak sekali. Nah itu menarik ya. Jadi kegiatannya yang positif. Nah itu seperti itu saya kira Bu Ika sudah mengamalkan. Itu saya setuju. Nah seperti itu saya kira. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Pak Ustadz, mungkin saya mau sedikit nanya ya. Ini kan ada sangkut paut dengan informatif, ya, information age lah dari segi media kan ya, digital media lah khususnya di Facebook, di Twitter, di Instagram, termasuk di TV juga digital. Yang saya lihat itu belum ada gitu dari segi centralized dari seluruh, bukan hanya bagian-bagian tertentu aja, tapi yang seperti di sini kalau nggak salah Yusuf Estes yang ngebuat Guide Us TV kalau nggak salah. Jadi TV khusus buat ya mendakwah Islam gitu. Mungkin di Indonesia ada selingan-selingan di RCTV, maksudnya lagi ada ituan tentang agama, tapi ada nggak ya maksudnya ada yang ya, ingin membuat satu media khusus buat tayangan Islam aja terus gitu, yang mungkin di Indonesia dan global itu belum ada ya, seperti berarah ke sana gitu, Ustaz.
Iya, Kang Yayat, masih menjadi PR ya, pekerjaan rumah bersama untuk membuat stasiun TV yang sebetulnya pernah dicoba atau hari ini sudah ada yang mencoba, tapi masih kalau dikatakan centralized itu masih belum ya, belum terlalu rekognisinya itu dari masyarakat masih belum. Jadi kalau usaha-usaha itu ada, hanya saja masih belum maksimal dan masih menjadi PR bersama. Oke, ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz di chat ya. Ini dari Bapak Muhammad Handoyo ya. Prof mau nanya, di medsos banyak sekali informasi tentang keagamaan yang berbeda dari tiap kelompok. Bagaimana kita mengetahui informasi yang benar dan salah? Karena semua kelompok mengakui benar. Mohon bimbingannya. Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam Pak Handoyo. Ini artis kelas pasca sarjana di Umsida ini ya. Mantap sekali. Yang intinya memang kita harus belajar terus. Jadi informasi itu kita pakai metode komparasi atau perbandingan dari satu informasi ke informasi yang lain. Nah, ini sudah sering kita lakukan dan perlu terus dibiasakan karena memang ada plus minusnya dengan banyaknya channel-channel yang ada terkait informasi di medsos. Nah, maka yang paling utama adalah kita sebetulnya mengkomparasikan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi apakah konten itu benar tidaknya, maka pertama adalah di situ. Jadi kalau hadis-hadis itu misalnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih, maka itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jadi seperti saya itu tadi memilih video itu mikir video mana dari channel mana itu mikir ya supaya seperti pesan Bu Anum ya, tidak ada nuansa politik, tidak ada nuansa cara, dan memang itu yang paling relevan ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka kemudian saya carilah channel yang sesuai dengan itu, gitu kan. Kemudian alhamdulillah sudah saya sering ikuti dan itulah yang kemudian saya pilih. Dan insya Allah itu cocok juga untuk kita semuanya. Seperti misalnya Syekh Ali Jaber, beberapa konten videonya, kemudian Gus Baha misalnya dari Kiai NU yang juga lagi jadi trending ya di mana-mana, Masya Allah ya. Kemudian Ustadz Adi Dayat dan yang lain-lain itu ada kemudian nuansa titik temunya dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita cari lagi ke yang lain. Lalu kemudian mana yang menarik buat kita. Misalnya ini ya, kita mengingat apa yang disampaikan Syekh Ali Jaber dengan harapan tambah ilmunya beliau barokah karena kita menyampaikannya kembali. Itu beliau pernah mimpi kemudian bangun, lalu membaca surat yang belum dilafalkan, yaitu surat Al-Mulk. Nah, itu menjadikan banyak likers dan viewers untuk menonton, termasuk saya. Lalu kemudian kita ingin mengamalkan. Apa itu? Mimpi beliau itu ketika dikubur, sebelum meninggal ya, beliau itu mimpi dikubur, gelap gulita, kemudian ini setelah beliau ditanya oleh orang ya, ditanya orang kenapa ibu saya itu meninggal dunia, saya ikut menguburkan, harum wanginya itu di tangan saya itu enggak hilang-hilang. Kemudian di kuburannya juga seperti itu. Lalu ditanyalah kepada Ustadz Ali Jaber, kelihatannya itu yang membuat kemudian Ustadz Ali Jaber itu pengen mimpi dikubur. Lalu kemudian ternyata betul waktu dikubur itu beliau cerita
ada sosok cahaya yang luar biasa menerangi kuburannya Syekh Ali Jabir. Mendatangi kemudian ditanya, siapa engkau? Lalu dijawab, saya adalah surat Al-Mulk yang kamu baca. Nah dari sini kemudian membuat kita semua ingin menonton terus gitu loh video itu, bahwa pentingnya surat Al-Mulk dibaca setiap hari. Itu sesuai anjuran Syekh Ali Jabir, itu kita niati lillahi ta'ala, maka Allah meridhoi, kemudian insya Allah kita akan mendapatkan balasan amal soleh itu nanti. Karena ada surat-surat yang memang itu buahnya itu kita rasakan nanti, ada juga yang hari ini. Jadi yang hari ini misalnya tadi surat Al-Kahfi itu setiap hari kita baca tambah lebih bagus. Tapi sunnahnya kan di hari Jumat. Nah dalam konteks inilah saya kira kemudian tadi kita kaitkan dengan hadis, memang ada ini ya ayat-ayat yang spesial memang kalau kita ini. Juga kenapa kita harus berdoa setelah 1 jam sebelum maghrib setiap hari Jumat. Itu sama dengan kenapa kita harus pergi ke tempat-tempat yang disucikan oleh Allah, misalnya ke Baitullah, ke tanah suci. Nah itu semua karena memang Allah sudah menginformasikan, juga Rasulullah sudah menjelaskan, memang ada tempat-tempat baik, ada waktu-waktu yang baik. Juga sama dengan kita itu mungkin kalau mau makan itu tahu tempat-tempat baik itu di restoran mana gitu kan, atau yang aman itu di mana kita juga tahu. Nah saya kira sebetulnya memang informasi sudah ada, tinggal kita mau mendekati atau tidak itu memang butuh proses, dan saya kira dengan ngaji bersama ini kita tambah yakin, kemudian dapat siraman digital dari ustadz-ustadz tanpa kita ini, walaupun ustadz sudah meninggal dunia pun kita masih bisa mengikuti. Jadi beruntungnya digitalisasi ini, benar ulama meninggal tapi ilmunya masih hidup. Nah, ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan itulah yang kita jalani, kita teruskan, kita amalkan. Dan amal soleh itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus levelnya sudah, makomnya sudah ini, tidak. Karena ada contoh dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml yang artinya semut. Semut itu memberikan inspirasi kepada manusia, pada kita semua. Di mana nanti ada binatang-binatang yang masuk surga, itu sudah dijamin di dalam Al-Quran informasinya, yaitu salah satunya adalah semut yang menolong Nabi Ibrahim ketika dibakar. Itulah semut yang nanti masuk surga tanpa dihisap. Jadi kenapa kok semut itu dijamin masuk surga tanpa dihisap? Karena amal solehnya ketika Nabi Ibrahim dibakar, semut itu niat ingin menolong Nabi Ibrahim supaya apinya itu segera padam. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada semut, wahai semut, kenapa kamu kok, mungkin gampangannya kok percaya diri, mau bantu saya, mau memadamkan api ini. Kan kamu kecil sekali, kira-kira gitu ya. Bahwa air pun hanya seberapa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak melihat besar kecilnya, tapi niatnya semut yang luar biasa. Itulah kenapa itu berbeda semut dengan cicak. Cicak itu kan justru menghembus-hembuskan, yang membuat apinya itu tambah besar. Sehingga kenapa kita malah disunahkan untuk membunuh cicak ketimbang membunuh semut. Nah saya kira letaknya adalah perbedaannya di situ, amal solehnya. Diniati lillahi ta'ala, diniati membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kalau di endnote yang tadi dengan lillahi ta'ala, ini bersangkut paut dengan pertanyaannya Ibu Silwana ya, yang pertanyaan beramal soleh berharap surga.
berharap rezeki lancar, berharap didoakan orang lain, apakah diperbolehkan? Dan ada pertanyaan dari M. Turhan lagi, kalau disertakan dengan bobot SKS, apakah mahasiswa keberatan? Bagaimana pengalaman di ITS? Semoga tidak keberatan karena dilandasi ibadah. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Terima kasih. Begini, Pak Terima Ustadz, kasih. sebelum dijawab, mungkin kira-kira Pak Ustadz ini waktunya ada yang nunggu atau gimana? Kira-kira berapa pertanyaan lagi bisa? Jadi kita bisa rancang lah kira-kira sebelum kita doa. Hari ini saya total untuk California, Pak Yayat. Oke. Ya udah. Alhamdulillah. Kalau gitu jadi waktunya tidak terbatas ya. Mungkin kita unlimited. Ini apalagi ada Bu Dewi Java ini ya, Bu Dewi Java ini. Kita ingat oleh-olehnya waktu pulang itu jadi amal soleh juga, nggih. Amin. Ya udah, insya Allah mungkin bangsa 20 menit lagi ya Pak Ustadz, atau 25 menit lagi ya kita tanya jawab ya. Jangan terlalu lama-lama juga khawatir bosen nanti. Enggak. Maksudnya mungkin yang lain juga ada ini. Betul. Ya, silakan Pak Ustadz, itu ada pertanyaan di chat, mohon dijawab. Ya, untuk Pak Turhan dulu. Di ITS kita manut pemerintah, Ustadz. Ya, jadi ITS kampusnya negara, jadi kita nggak bisa bikin aturan sendiri. Walaupun sudah PTNBH ya. Jadi sama mungkin kampusnya Ustadz, intinya kita ini sami'na wa ata'na pada pemimpin, pada ini yang jelas berapapun waktu yang kita berikan kepada mahasiswa waktu kuliah, kita akan maksimalkan, kemudian penilaiannya itu diharapkan memang tadi ya, belajar cepat tapi lama mengamalkannya. Jadi itu tagline yang saya selalu sampaikan ketika mengajar. Jadi kita nggak perlu belajar itu lama-lama, tapi yang lama-lama itu mengamalkannya, karena itulah yang menjadi amal soleh. Jadi nggak ada gunanya kita belajarnya lama, tapi kemudian mengamalkannya malah cepet-cepetan, kemudian asal-asalan. Itu menurut saya kualitasnya tentu yang diharapkan oleh Allah itu tadi ya, istiqomahnya. Jadi istiqomah itu kaitannya dengan waktunya lama, kemudian kuantitasnya juga banyak. Tapi di luar belajarnya itu. Tapi kalau belajar sambil kuliah, memang maunya kita juga lama waktunya belajar, lama mengamalkannya. Tapi sekali lagi kita manut aturan negara. Itu nggih, Kiai Turhan, terima kasih pertanyaannya. Kemudian Bu Silwana ini juga luar biasa soal yang ditanyakan, beramal soleh, berharap surga, rezeki, dan lain sebagainya. Tadi semua sebetulnya itu yang kita sebutkan pahala, surga, kemudian kehidupan lebih bagus, dan lain sebagainya itu hadiah dari Allah bagi yang beramal soleh. Artinya yang dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadis, kita itu berharapnya kepada Allah saja. Nah, dari Allah lah kemudian kita itu mendapatkan balasan-balasan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat, kemudian kesuksesan seperti itu. Jadi berharapnya hanya kepada Allah. Seperti halnya kita sholat menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kemudian kok yang kita dapatkan misalnya belum sesuai harapan, berarti yaitu Allah memang seperti itu memberi yang terbaik, dan kita tetap dianjurkan berprasangka, dan berprasangka yang baik itu termasuk juga beramal soleh. Itu kemudian itu yang membuat kita tetap baik-baik saja. Mau nanya Pak Ustadz? Ya. Tom Cruise ini. Oh, Tom Cruise. Ini Go ahead, Tom. Go ahead. Harley Davidson-nya. Iya, nyari bujangan tuh, nyari bujangan. Ya, salam buat gadis yang ada di Indonesia. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Pertama, yang saya dengar ada
ada berita ada ustadz yang dilarang untuk berceramah. Terus yang keduanya itu kategorinya bagaimana sampai ada larangan untuk berceramah. Terus sosok Menteri Agama sekarang itu gimana buat Muslim yang di Indonesia gitu. Wah, hati-hati nih direkam nih. Hati-hati ini jebakan ini pertanyaannya ini. Jebakan Batman nih, hati-hati jebakan Batman. Ini udah politik Nggak ada nih. jebakan, nggak ada jebakan. Jebakan Batman nih, jebakan Batman. Politik ini sudah menjurus ke politik ini, sudah menjurus Saya ke harus politik. Bu Anum ini menjawabnya ini. Wen, kalau mau lihat sosok, foto aja lihat. Silakan mau dijawab atau nggak dijawab, nggak apa-apa. Boleh yang pertama ya, soal dilarang itu tadi, saya kira memang tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala juga ya, mungkin ya. Jadi kita husnudzon kepada Allah, memang cara Allah menunjukkan cintanya kepada ulama-ulama dan ustadz-ustadz itu berbeda-beda. Kalau pada saya ya diundang ke California, ini alhamdulillah ketemuan jenengan semua. Jadi seperti itu saya kira memang pada akhirnya itu juga menjadi bahan muhasabah buat semua, termasuk juga ustadz-ustadz yang lain ya, termasuk saya sendiri, bagaimana ceritanya, kemudian sebab-sebabnya. Yang jelas ada hikmah di balik apa yang terjadi hari ini, yang intinya menurut saya adalah perlu strategi dakwah yang mungkin multi apa ya, boleh dikata multi ways atau banyak cara gitu ya, termasuk digitalisasi yang mungkin lebih aman. Seperti dilarangnya itu saya kira di digital itu lebih sedikit ketimbang non digital, jadi lebih aman kira-kira gitu. Kalau untuk Menteri Agama sekarang ya kita semua selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu beramal soleh, bermanfaat bagi semuanya. Oke, Bu Dewi sepertinya say hello atau gimana ini ya? Terakhir Pak Yayat kelihatannya Bu Dewi. Oh ya, silakan Bu Dewi mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau di Facebook ada teman kita yang statusnya itu kurang baik, itu untuk sebagai seorang Muslim kurang bagus. Contoh. Menurut saya selalu merasa kalau saya itu belum sempurna, jadi saya takut mau ngasih komen atau memberitahu, padahal bisa saja lewat pesan pribadi ya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak pernah ke sana karena merasa saya tidak sempurna juga. Tapi suami saya selalu bilang, "It's okay, kasih tahu temanmu, jangan seperti itu." Itu selalu kayaknya sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya harus memberitahu? Tapi saya juga nggak enak karena saya merasa nggak percaya diri kalau saya itu sempurna loh. Kenapa harus memperbaiki orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi mencegah yang kurang baik. Ya. Itu juga amal soleh kalau kita diterima kemudian tidak memunculkan masalah baru. Tapi kalau mengkhawatirkan, membuat masalah tambah, misalnya hubungan kita kurang baik, kemudian artinya menambah masalah, maka
cari cara yang aman. Yang pertama dan paling utama di dalam Islam, cara yang paling aman dan nyaman adalah mendoakan. Karena nanti langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi melalui berbagai cara juga. Dan itu membuat kita juga lebih aman, lebih bermanfaat, dan itu termasuk beramal soleh karena kita mendoakan. Nah, cara yang paling kemudian mungkin lebih to the point kalau ketemu, mungkin face to face, juga menyampaikan cara langsung kalau tadi tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau ketidakberanian, macam-macamnya, karena ada impact yang tidak diharapkan, maka saya kira doa itu sudah cukup. Sudah cukup jadi amal soleh. Sudah cukup. Yang kedua, saya kira kita memberikan contoh sering mengupload yang baik-baik. Jadi kalau teman kita ngupload A, ya kita ngupload yang berbeda tetapi masih dalam kategori baik atau tidak menimbulkan mungkin mengundang orang tambah kontroversi atau gimana. Itu yang kadang-kadang itu kita sudah lakukan dan menurut saya seperti itu. Kalau saya itu lebih baik tidak dapat banyak like banyak daripada dapat like banyak tapi kontennya kurang baik. Jadi lebih baik kontennya baik tapi tidak dapat like banyak atau viewers banyak, tidak masalah. Yang penting kita setidaknya menge-share sudah yang seperti kita harapkan. Itu aja Ibu Dewi yang bisa saya jawab. Prof, tanya Prof. Prof. Silakan. Ini dengan Pak Ali Hadi. Tanya Prof. Silakan. Oke, silakan Pak Ali. Terlalu semangat sekali. Ya, Prof. Itu Prof, kayaknya ya mungkin koreksi sedikit tentang tadi ceritanya Nabi Ibrahim. Kalau nggak salah semut, Prof. Itu ceritanya Nabi Ibrahim itu semut apa burung pipit? Terus tanya yang kedua, strategi dakwah yang bagaimana Prof yang bisa yang bisa diterima oleh khalayak umum, karena kadang karakter manusia itu ada yang senang istilahnya itu terus terang, tas gitu langsung to the point, ada yang basa-basi. Itu aja Prof. Saya kira cukup. Baik, luar biasa, nggih Pak Ali. Pertanyaannya, nggih. Betul sekali, beda orang, beda cara, beda tempat juga, beda tradisinya. Boleh secara langsung atau tidak. Nah, saya kira tadi itu salah satu alternatif jawaban ketika bagi kita yang ragu, tidak memberanikan diri karena tahu posisi kita, tahu kondisi kita. Kalau melakukan cara-cara mungkin direct itu justru tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Maka tadi jawaban saya kaitannya dengan doa itu yang umum saya kira dianjurkan di dalam Islam ya, meskipun juga ada bahasan-bahasan tentunya terkait dengan itu, tetapi secara umum doa itu lebih menyelamatkan.
Nah, kaitannya dengan tadi apa itu ini ya, semut ya di dalam bisa itu atau burung. Nah, justru ini saya memberi PR pada Pak Ali Hamdi ya, tolong nanti dijawab itu, kemudian dijapri ke Pak Khairul sebagai tambahan soal UAS. Oh, oke, siap. Jadi yang jelas semut itu adalah salah satu ya perantara Allah Subhanahu wa taala, atau yang Allah memberikan perantara pertolongan itu berbagai cara. Ya, bahkan kepada api langsung ya, kalau Allah ya. Tetapi ada semut yang memang mencoba membantu. Nah, mencobanya itu adalah niat yang kemudian diganjar atau dikasih reward itu sebagaimana informasi yang ada. Anda nanti bisa perjelas bahwa ada binatang-binatang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Di dalam Al-Quran ada surat An-Naml, yaitu surat semut. Nah, itu diantaranya ada pelajaran berharga dari kita bahwa niat berbuat baik itu sudah dicatat kebaikan. Dan itu diantaranya dipraktekkan oleh semut. Ya. Itu nggak hanya niat ya. Coba kalau bayangkan semut melakukan itu bisa kebakar sendiri kan. Nah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berbuat baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita tidak boleh minder berbuat baik atau beramal soleh sekecil apapun. Jadi tidak perlu menunggu kaya dulu, menunggu lulus dulu, menunggu sukses dulu, menunggu. Jadi justru bagaimana kita cepat-cepat, ya, minimal dengan doa tadi ya. Jadi kalau ada yang kurang baik kita langsung doakan aja. Orang minta didoain ya doain aja. Kita nggak usah dimintai, kita doain aja. Itu tambah lebih bagus lagi. Itu maksud saya. Jadi intinya adalah semangat untuk lebih cepat melalui digitalisasi, melalui non digitalisasi, itu saya kira juga tidak masalah. Yang penting kita ingin tidak berhenti beramal atau tidak menunda beramal. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kalau nggak salah ada Teh Yanti mau nanya tadi ya, Yanti Walter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz Khairul? Kangen semuanya kita orang Indonesia ya. Kangen semuanya. Nah, Yanti mau tanya ini mengenai digital ya. Saya sering share digital itu kalau ceramah-ceramah ya, misalnya kalau ada kata-kata dari ustadz apa cek kayak gitu, terus saya share udah gitu, pahalanya seperti apa itu. Terus kedua saya mau satu lagi Al-Muluk ya, saya mau nanya Al-Muluk itu apa sih artinya? Al-Muluk itu apakah maksudnya Al-Kafi, Al-Muluk itu lebih itu mana? Al-Kafi, Al-Muluk hampir sama dengan Al-Muluk Al-Kafi. Terus kalau untuk Al-Kafi, apakah itu bagusnya malam Jumat atau hari Jumat? Soalnya sebagian mengatakan Jumat gitu loh. Itu aja yang saya tanyakan Pak Ustadz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu artis kita ya dari California ini, mantap sekali pertanyaan-pertanyaannya. Semoga artis dunia dan akhirat. Amin, insya Allah. Amin. Untuk Al-Kahfi dulu, surat Al-Kahfi. Jadi coba tadi di video itu jelas kita dapat informasi yang rujukannya di hadis ya. Di mana
benar-benar mendapatkan perhatian khusus terkait dengan surat Al-Kahfi. Memang ada yang membacanya itu di malam Jumat ya, di malam Jumat. Kemudian juga di hari Jumat. Itu hari spesial. Apalagi kalau kita mengamalkannya setiap hari. Nah, intinya kita mengikuti anjuran ya, membacanya itu saya kira sama bagusnya di hari apapun, tapi merujuk pada hadis ya yang kaitannya dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi bisa di googling sama Bapak Ibu sebetulnya, tapi izin saya sampaikan juga. Betulnya saya ini juga banyak terinspirasi tadi ya, terutama dari yang sudah mengamalkan seperti Syekh Ali Jabir ya, yang luar biasa. Nah, ini rujukannya di hadis riwayat Muslim, di mana intinya kita diminta untuk membaca surat Al-Kahfi itu berapapun ya, terutama kalau dijauhkan dari segala fitnah ya, bahkan juga kaitannya dengan Dajjal, itu yang penting kita membaca. Tapi kalau soal waktunya tadi, barang siapa membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah, yaitu dalam Syekh Albani ya, dalam hadis ini Sohibul Jami ya, itu malam Jumat Ibu ya. Jadi ada juga di hari Jumat dipancarkan cahaya di antara dua Jumat itu menurut hadis riwayat Al-Hakim. Jadi malam Jumat maupun hari Jumat itu sama-sama bagusnya. Jadi artinya ini kan masih hari Jumat di California, nggih. Iya. Jadi sampai nanti malam, maka sebelum tidur masih boleh. Dalam arti masih mendapatkan apa yang tadi diinformasikan dalam hadis. Tapi yang jelas diniati lillahi ta'ala, maka apapun balasan dari Allah itu bisa saja lebih dari yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mengharapkan satu, bisa tambah lebih. Yang penting istiqomahnya setiap Jumat seperti pengajian Al-Kahfi ini, maka ini menjadi luar biasa buat yang mengamalkan. Ini saya pun juga masih terus menjaga atau mencoba, karena kadang-kadang kita ini kalau ada kesibukan lupa, kemudian nggak sempat, nah itu maka kita bisa pakai HP, Ibu Bapak, kalau kecapean HP itu yang diputar, kita mendengarkan. Jadi mendengarkan itu pahalanya sama dengan membaca, tetapi itu apa ya, semacam kiasan yang lebih dasarnya sendiri kita membaca. Tapi dalam konteks digitalisasi itu kita pakai apa itu tadi, anjuran minimal mendengarkan digital, itu insya Allah pahalanya sudah seperti itu. Itu yang disampaikan Syekh Ali Jabir dalam beberapa ceramahnya itu begitu. Silakan mendengarkan lewat digital itu sudah sama dengan pahalanya dengan membaca. Nah, saya belum mencari dalil itu, tetapi sering mendengarkan ceramahnya Syekh Ali Jabir itu begitu. Maka kemudian Ustadz Adi Hidayat juga menganjurkan apa itu ininya tadi, membeli Al-Quran digital, kemudian kita setel 24 jam. Itu sudah saya coba. Jadi kalau rusak saya beli lagi.
Dan karena memang berbeda. Jadi kalau kita matikan tidur, kita matikan itu juga mimpinya beda. Hasilnya mimpi itu sampai tidak sama gitu. Jadi lebih enak mimpinya ketika kita itu kita dengerin ngaji daripada yang lain. Nah, itu yang saya kira cara-cara yang tadi sudah saya ceritakan. Ya kita semoga diridhoi Allah selalu bisa istiqomah. Karena intinya never ending proses. Digitalisasi hanyalah salah satu cara yang bisa kita tempuh, apalagi ibu bapak yang kerjanya itu wah mungkin nggak karuan kan ya kerjanya. Nah itu digitalisasi solusi menurut saya yang paling mudah karena pahalanya itu tidak terlalu jauh insya Allah ya, karena paling nggak kebaikan aja udah kita rasakan. Ya itu aja. Terima kasih Pak Yayat, luar biasa ini semua. Saya apresiasi, saya doakan juga semoga selalu sehat dan keterlibatan ini menjadi amal soleh panjenengan semua Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, saya diberi kesempatan Pak Yayat, Bu Anum, Pak Budiman dari semua komunitas jamaah ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga mahasiswa dan ini teman-teman senior-senior saya, juga Pak Firdaus, Pak Atbu Ika, dan lain sebagainya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin bila jawaban-jawaban saya ini juga mungkin kurang berkenan. Ya, mohon dimaafkan. Kesalahan semua dari saya sendiri. Dan karena itu astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf lahir batin. Semoga selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk yang terbaik kita semuanya. Pak Ustadz, mungkin kita bisa tutup dengan doa bersama kali ya. Tapi kita sebelumnya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan waktunya Pak Ustadz. Senang sekali kita bisa berjumpa muka lagi ya. Pak Ustadz tambah muda kelihatan tambah lama. Nambah ganteng ya. Ya, semoga Allah memberikan kesempatan kita lagi bersilaturahmi ya, bisa ketemu lagi. Kalau tambah cantik bahaya, Bus. Hati. Mungkin kita akan adakan lagi juga pengajian dengan Pak Ustadz ya, insya Allah di lain waktu. Mungkin dengan itu kita bisa tutup dengan Pak Ustadz, bisa berdoa untuk kita semua. Dan kita tutup pengajian ini. Mari kita semuanya bersama-sama sejenak fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi solusi-solusi, petunjuk-petunjuk dan segala harapan, doa, tujuan, cita-cita hidup kita semua dikabulkan yang terbaik, yang membahagiakan kita, menyelamatkan kita, sekeluarga, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minar riya wal kafir wal fakir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ya.
Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Salam, Terima salam kasih. buat Surabaya dan Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, sama. ibu-ibu, Terima kasih banyak Pak Khairul. mama, Langsung malam dimanapun ini. berada, mbah-mbah. udah hilang. Pak Ustadz, sini lagi udah ada salju. Saljunya udah turun. Saljunya udah turun lagi. Iya, sini Pak Ustadz. Ditunggu nih. Iya, jeruknya Bu Anung sama Pak Budiman. Kita ingat itu, sering kita ambil itu jeruknya. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih banyak Pak. Pak Firdaus, Bu Ika, sampai ketemu lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika dan Pak Firdaus. Terima kasih Pak Khairul semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua semuanya. mahasiswa, Assalamualaikum. semua dosen, tausiahnya. semua jamaah, semua kiai. Mudah-mudahan ketemu lagi, insya Allah. Ya, amin, amin. Amin. Tom Cruise ini Harley Davidson-nya. Tom Kita Cruise itu selalu namanya oh iya. Bu Nana, gimana Bu Nana? Salamnya sudah saya kirim ke Prof. Joni tadi, Bu Nana. Pak Firdaus, tampil kapan Pak Firdaus? Terakhir ya? Bu Ika dulu ya? Nanti Bu Ika kita ikut Bu Ika juga nanti insya Allah minggu depan, kalau semoga lancar. Kebetulan kemarin Bu Rika pas kami diundang juga untuk kegiatan di Surabaya, jadi banyak tidak bisa ikut. Alhamdulillah hari ini lancar. Sekali lagi terima kasih semuanya, izin undur diri nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zul. Ini Pak Ya, Zul sorry. ini Ya, terima kasih. amalnya baik, banyak sekali juga ini. Amin, amin. Terima kasih Pak atas doanya. Insya Allah Assalamualaikum minggu warahmatullahi depan, Jumat wabarakatuh. depan dengan Ibu Ika ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ye, insya Allah, Bu insya Ika Allah. Pak Paus, Firdaus. Bu Ika, Pak Mas. Bu Ika dulu, guys. Bu Ika dulu ya. Ye. Pak Firdaus kayaknya minggu terakhir ya. Pak Firdaus gongnya Ya. di Jakarta. Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.